iblis dikeluarkan dari sorga itu. Bukan karena dia tidak mau bersujud kok. Dia masih mengakui Allah juga yang mencipta aku. Allah juga yang mencipta Adam. Cuma aku lebih baik dari Adam. Itu aja udah ditampar kok. Kejahatan kita ketika kita habis berbuat kebaikan. Ketika kita berbuat baik, nyumbang orang miskin lah, iya kan? Satu, kebaikan yang dia lakukan itu adalah bukan karena kasih sayang kepada sesama, tetapi hanya menjerat orang lain, memperbudak orang lain dengan jasanya itu. Waliullah juga tidak akan mengatakan aku adalah kekasih Allah. Enggak. Kita sering salah menduga ada orang dia adalah musuh Allah, tapi diduga sebagai waliullah. Tapi ketika ada seorang waliullah yang sebenarnya kamu ini menuduh dia orang jahat, iya kan? Allah sangat menyanjung kepada orang yang bisa menyembunyikan kemarahannya dan yang memaafkan semua kesalahan orang. Wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qultu وذلك لأن طاعة بساط العز والرفعة وللنفس فيها شهوة ومتعة. Iya. Jadi artinya bahwa kita masih membahas bahwa ketika kita menjadi orang baik itu harus lebih banyak mengharap kasih sayang Allah daripada kita pada saat jadi orang jahat. Iya. Sebab kebaikan yang menimbulkan kebanggaan dan kejahatan yang menimbulkan penyesalan dan pertobatan adalah lebih baik kejahatan yang menimbulkan penyesalan dan pertobatan daripada kebaikan yang membawa kepada kesombongan. Udah paham kan? Nyumbang masjid, ya, bukan film. Dia merasa bangga dengan kebaikannya sampai terucap kalau tanpa aku tidak mungkin jadi masjid ini. Masih mending lembuk tuli nangis. Nah ini kita uraikan karena pada saat kita sedang dalam keadaan taat, beribadah, puasa, berzikir, bersedekah, bertabligh, berceramah, ya, dalam keadaan baik-baik, bisa tulaizi warifah. Posisi kita, status sosial kita naik, dihormati orang, arifah, dihormati orang, disanjung orang. Wal nafsi fiha syahwat wa mut'ah, dan nafsu kita juga cocok dengan gitu tuh. Sesuai dengan nafsu juga, kepengen dihormati, kepengen disanjung, kepengen diciumi tangannya dan sebagainya kan, dipanggil kiai ajengan dan sebagainya. Wali anna nasa yalhazuna sahiba ta'ati zahirah. Karena kebanyakan orang sangat memperhatikan orang-orang yang punya ketaatan yang zahir, ketaatan yang lahir. Ya. Orang sangat memperhatikan dan mudah dilihat orang itu rajin sholat, sering naik haji, ya, seperti kiduke berzikir tiap Sabtu kan, gada-gada benar-benar murum untuk cangkemnya. Semua orang mengacungkan jempol semuanya kok. Ya, acungan jempol semuanya, udah hebat. Justru karena itu, wa yanzurunahu bi'aini ta'zim. Semua orang melihatnya dengan mata penghormatan. Iya. Wa yubadiruna ilaihi bil khidmati wa takrim. Dan semua orang berebut kepengen mengabdi. Semua orang berebut pengen menghormatinya. Pak Kiai, mangga mampir. Pakai mampir. Ya, sampai kadang-kadang tidak ada juga diada-adakan. Kadang-kadang orang dadak pinjem untuk menghormati kiai. Iya kan? Cocok dengan nafsu. Ya berani bakal kiai itu cocok orang nafsu. Lamun ngomong mah. Satu kaidah dan digarisbawahi wa kullu ma'azuma fi 'ainil khalqi saqata min 'ainil haqqi. Apa saja yang dihormati disanjung orang, ya. Apa saja yang dilihat oleh mata orang mendapat penghormatan dan sanjungan dilihat Allah sebagai suatu kejatuhan martabat. Ya iya. Ini makanya yang paling sulit kan kapan kita bisa merasa terhina. Semata ini kan kita hanya berpura-pura, basa-basi aja.
sopan santun kita, rendah hati kita, hanya berpura-pura kok, tidak sesungguhnya. Ya, inggi, monggo, inggi, nunduk-nunduk, sampai geser-geser, bohong semua itu. Karena ada kepentingan kan. Begitu yang datang itu, yang dianggapnya lebih rendah dari dia, keluarlah kunyuk sianya. Iya kan? Begitu jebol bater kiri ke situ lain lagi. Jadi hormat ketika yang dilihat lebih tinggi kan gitu. Dia akan menghina ketika yang dilihat lebih rendah, itu seperti itu. Ini kiat-kiat untuk belajar benar. Kiat-kiat untuk belajar benar bahwa tidak semudah itu menjadi orang benar itu. Iya. In kana yafrahu bidzalika wa yaqna'u bihi dunal malikil haq. Seperti itu kalau kesenangan dia itu dan merasa puas dengan kesuksesannya itu, ya, diyakininya karena akibat upaya dirinya sendiri. Kalau diyakini jasanya dirinya sendiri, kalau kesuksesannya itu adalah diakui sebagai kecerdikannya sendiri tanpa mendapat bantuan dan pertolongan dari Allah. Dan itu rata-rata seperti itu. Gue kan bisa dapat harta kan hasil jerih payah gue sendiri. Kita kesugi ke pokok banting tulang peres keringat. Oli kengelan. Ndas jadi sikil jadi ndas. Tidak pernah mengatakan ini adalah karunia Allah. Kan begitu. Yang aku sudah beli Gus. Ya PB. Bikhilafil ma'asiyati. Berbeda hanya ketika kita melakukan dosa. Berbeda hanya kita melakukan kemaksiatan. Fa'innama hiya bisatu dzulli wal inkisar. Di situ adalah muncul rasa hina, iya kan? Rasa malu. Waduh, bangun ketangguhan kah? Ya, itu ngetang. Pokoknya apa sajalah dosa-dosa yang kita lakukan itu kan begitu kelihatan kita ini melakukan suatu dosa, jatuh martabat kita, merasa terhinakan. Wa mahallus suquti wal ihtiqar, dan merupakan kejatuhan dan kehinaan. Wa kullu ma saqata min ainil khalqi 'azuma fi ainil haqqi. Sebaliknya, begitu manusia melihat sebagai kehinaan, ketika dia sudah dilihat sebagai orang yang terhinakan, Allah akan melihatnya sebagai orang yang dimuliakan. Karena yang dituntut satu sebetulnya sih dalam pengabdian kita, dalam ibadah kita ini. Salat mah salat, tapi meletakkan posisinya sejajar dengan Allah. Yang diharapkan itu kepala nyungsep. Itu kan untuk membuktikan engkau merasa terhina. Ya kalau dia nggak punya sama, selevel, iya kan. Bahkan kadang-kadang merasa dirinya lebih hebat dari Allah kok. Ini ucapan sehari-hari. Lu kalau bukan gue yang nulungin, lu mampus dari dulu. Saya bilang, ya Allah ada kok. Ya biar ada juga, kalau saya nggak ada, mati dia kan. Oh jadi aneh menentukan. Sampai kiainya ya pada. Ya, menuntut imbal balik kepada santrinya. Kamu kan bisa ngaji segitu kan karena aku yang ngajarin kamu. Oleh murukannya kita, oleh melototannya kita. Sementara Allah mengatakan wa'alamal insana ma'alam ya'alam. Allah mengatakan aku yang mengajari manusia sampai dia pintar. Sedangkan kiai mengatakan aku yang mengajarinya, dia pintar. Jadi siapa yang ngajarin? Jadi, Pak. Ini ucapan kita sehari-hari semacam itu kan menghinakan Allah terus-menerus. Jadi begini, kenapa sih kesombongan itu selalu dipres sekali ketika kita belajar benar, itu ngepres kesombongan. Sebab kesombongan itu hakikatnya adalah menghina Allah. Ya kita salah, dosa, hal kewajaran kok. Sebagai manusia tidak bisa terhindar dari kesalahan dan dosa. Jangan berharap Anda akan menjadi orang suci, nggak mungkin. Pasti belepotan dosa kan. Iya. Sangat manusiawi kalau orang itu salah. Iya. Tetapi kalau orang itu merasa sombong, dan saya sering berulang-ulang bahwa iblis dikeluarkan dari sorga itu, dipersana non geratakan dari kerajaan sorga, bukan karena dia tidak mau bersujud kok. Dia merasa aku lebih hebat dari Adam. Iblis saja karena sombongnya. Dia tidak mengaku bahwa dia yang mencipta Adam. Tidak. Dia masih mengakui Allah juga yang mencipta aku.
Allah juga yang mencipta Adam. Cuma aku lebih baik dari Adam. Itu aja udah ditampar kok. Ya artinya ana khairu minhu. Aku lebih hebat dari Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Shadaqallahu lazim. Engkau ciptakan dari api. Dan Adam engkau ciptakan dari tanah. Jadi aku ini lebih hebat dari Adam. Di situ kan masih tetap mengakui bahwa Allah yang mencipta. Kalau seorang yang nyumbang masjid mengatakan kalau tanpa bantuanku tidak mungkin jadi, ya kan lebih hebat dari iblis menghina Allahnya. Lamun lakarnya ke mangsa tadi ya masjid ge, ngadil beli koplok. Ya ditambah koplok lagi. Allah ada, ya biar ada juga. Kalau saya nggak ada nggak bakal jadi. Berarti dia lebih hebat dari Allah kan. Bayangkan. Begitu dia merasa lebih hebat dari yang lain, sudah kena marah. Apalagi kamu merasa lebih hebat dari Allah. Dan selama ini kamu tidak pernah merasa berdosa. Karena kamu hanya merasa berdosa ketika engkau melacur. Ketika engkau mencuri. Ketika engkau membunuh. Kamu baru merasa berdosa. Tapi menghina Allah tidak pernah merasa berdosa. Ya ini persoalannya juga apa? Kesalahan sejarah juga sih. Karena kita ini, Islam di Indonesia ini, dimulai dengan pendekatan hukum. Pendekatan syariah, bukan pendekatan akidah. Itu persoalannya. Iya. Dengan sejumlah seremonial kan begitu. Rajaban, Muludan, Isra Mi'raj, apa lagi? Nuzul Quran, Muharraman, tahlilan, marhabanan, zikiran, sunatan, memitu, ngupati, rasulan. Wah banyak banget dah. Hanya itu kan. Jadi apa? Karena sifat fikih itu kan formal, secara lahir. Masalah benar atau tidak kan baru dugaan. Fikih kan dugaan. Kalau dugaan itu bisa benar, bisa salah. Yakin gak bahwa kesentuhan dengan perempuan itu batal? Pasti gak batal tuh. Ya gak tahu, ini dugaan kok. Kadang-kadang mah tuh cerdas ya. Fakana al-abdu fi hali ta'atihi li rabbihi ahwaja ila hilmihi wa afwihi minhu fi hali ma'siyatihi. Sehingga seorang manusia pada saat dia sedang taat, sedang nurut, sedang baik-baik saja, lebih mengharapkan, lebih membutuhkan kasih sayang dan ampunan Allah. Kenapa? Sangat besar sekali muncul kesombongannya. Gitu. Dibandingkan ketika dia sedang berbuat jahat. Buat jahat, dia sangat mengharapkan ampunan. Tapi kalau orang berbuat baik, atas dasar apa minta ampun? Ini sekarang kan selesai sholat, baca istighfar, ini benar atau enggak? Kalau habis jahat, astagfirullah. Kalau habis sholat, kalaupun dia astagfirullah, bohong astagfirullahnya. Karena dia tidak merasa, atas dasar apa sih minta ampun yang saya melakukan sholat? Udah, enggak usah, contohnya mungkin kurang tepat. Mencuri dengan sodakoh. Setelah Anda membantu orang dengan uang sodakoh, apa mengharapkan ampunan Allah? Ya enggak, melawan prestasi kan. Maka aku telah berbuat baik. Kalau habis mencuri, merasa bersalah. Padahal, ya kan gitu ya. Pada saat kita habis mencuri, pada saat kita habis sedekah, di situ kita lebih mengharapkan ampunan Allah daripada sehabis mencuri. Kenapa? Karena logikanya, kalau habis sedekah merasa bangga, kalau habis mencuri merasa berdosa. Iya. Jadi artinya begini bahwa orang dengan pengetahuannya, kemampuan bisa baca kitab kuning, hafal Quran, itu apa tidak menimbulkan kesombongan? Jelas. Makanya cirinya kalau orang itu muncul sombong, dia paling mudah menyalahkan orang lain, paling gampang menyepelekan orang lain, tidak mau mengakui kehebatan orang lain, tidak mau menghargai jasa orang lain. Iya, kayak seolah-olah hanya akulah segala-galanya. Selalu demikian. Dan ini kan sifat melekat pada jiwa setiap kiai begitu tuh. Jangan bingung Pak Epi. Iya. Makanya orang sombong itu potensial sekali untuk bertengkar. Betul nggak? Karena dia mudah tersinggung. Sedikit saja penghargaan itu yang diterima kurang dari yang diinginkan, marah. Padahal ketika dia itu datang kondangan, penerima tamu itu sudah cukup sopan kok. Monggo dipersilakan duduk. Hanya duduknya di kursi seng, kursi besi. Tidak di depan di kursi mebel. Dia kembali lagi kok.
mulai hari ini jangan undang saya lagi. Kan gitu bilangnya. Iya kan. Kenapa? Karena dia merasa aku lebih hebat dari yang lain. Aku kan kiai, aku kan pewaris Nabi. Dia mengklaim sebagai pewaris Nabi kok. Ini kalimat ala ulama warasatul anbiya kan di bibir tiap hari. Hadis itu diulang-ulang tuh tujuannya apa? Supaya orang nurut semua sama dia. Kan gitu persoalannya. Iya. Jadi kadang-kadang ya dalam hidup ini perlu juga ada orang yang ngecek kamu nih. Perlu ada orang yang memusuhi kamu. Perlu ada orang yang menghinakan kamu. Perlu juga ada orang yang manggil saya sakur-sakur saja. Ya perlu itu. Jadi Salim, kamu jangan marah kalau ada orang bilang sakur-sakur aja itu. Memang nama saya sakur kok. Iya enggak usah. Bukan. Saya yang bersangkutan tidak marah, tidak tersinggung dibilang sakur-sakur saja. Iya. Dulu si sakur siapa? Sira siapa nih? Arane siapa sira nih? Nah, itu. Jadi memang ya pada akhirnya perlu memang. Makanya itu satu aturan, satu paket ya. Setiap nabi selalu dipasangi musuhnya. Iya. Wali juga dipasangi manusia-manusia yang mengintimidasi dia, yang mencaci maki dia, menghinakan dia. Supaya dia selalu stabil. So, kalau dilepas, ya kejahatan kita muncul juga. Dan saya juga sangat menyesal ketika kita dalam beragama, kesombongan itu dianggapnya bukan kejahatan. Orang sombong jahat enggak? Pun bibitnya jahat. Kenapa? Karena menghinakan orang. Paling sering ngomong, ya kata langkah apa-apa nih. Berapa sih? Itu kan persoalan yang sehari-hari kita ucapkan. Iya. Jadi memang seperti itu. Ya, lianna ta'at allati yansha'u 'anil 'izz wal istikbar aqbahu min al ma'siyati allati turshidu dhulla wal iftiqar. Karena ketaatan yang menimbulkan kesombongan dan kebanggaan lebih buruk daripada kemaksiatan yang menimbulkan kehinaan dan kerendahan. Bal fil haqiqah laisat bita'atin. Bahkan ketaatan yang kita klaim sebagai satu ketaatan, kepatuhan beragama, bukan taat, bukan apa sebetulnya sih. Ini orang sombong sih. Iya. Anak santri malas pulang tanpa permisi, bisa saya maafkan. Anak santri pacaran, ngaku salah, bisa saya maafkan. Ngambil sendal saya, dan ini paling sering. Ngaku menyesal, minta maaf, saya maafkan. Tapi ketika ada santri saya mengatakan, pakai sakur tuh bisa pakai pondok, duitnya sendiri. Dari mana uangnya pakai sakur bikin pondok tuh? Gablek apa pakai sakurku? Sulit untuk dimaafkan. Kenapa? Penghinaan kan. Lah iya. Bayangkan setiap hari kamu menghina Allah. Ketika engkau sedekah, di balik itu menghina Allah. Ketika engkau itu berbuat baik apapun, menghina Allah. Sampai ketika engkau sholat pun menghina Allah. Jadi bukan bersujud. Saya berulang-ulang bilang, sih aku beli sujud berapa? Nyusir aku lagi meleding kan, gak ngerti beli. Iya. Nah ini kan jadi bagaimana kita mengendalikan nafsu supaya jangan muncul sifat sombong ini. Satu, kita harus selalu merasa sebagai hamba. Dan kita harus selalu sadar bahwa bahwa kita tidak punya kekuatan apa-apa. Tidak punya daya mampu apa-apa. Ya, jadi kalau la haula wala quwata itu miftahul jannah, ada benarnya. Ketika merasa tidak bisa apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa, itu surga. Memang betul. Dan ini perlu diwaspadai bahwa orang yang sombong itu bukan orang kaya saja. Orang miskin juga bisa sombong. Duduk kiai yang sombong. Tukang beca goblok gak sombong kan juga. Lianna ta'at allati tujibul bu'd laysat bita'atin. Karena ketaatan yang nantinya berakibatkan menjauhkan diri dari Allah, ya bukan ketaatan dong. Wal ma'siyatu, dan kemaksiatan allati tujibul qurba, yang mengakibatkan kedekatan dengan Allah, laysat bi ma'siyatin. Ini bukan maksiat dong.
Bulannya bulannya kita kan ngomong perlu anak kodok maksiat barangnya mah. Macam-macam kodok maksiat. Iya perlu. Jadi sekali-kali perlu digenjek. Ya. Perlu kudu komprang dingin sampai merasa berdosa. Jadi kenapa saya mengatakan bahwa kesalahan dosa adalah sangat manusiawi? Enggak. Ini yang salah paham. Ini sementara ini kan pemahamannya itu karena ketika orang berbuat baik tuh buat jasa. Dari mana dia? Saya mau menganalisa dari sisi mana kejahatan kita ketika kita habis berbuat kebaikan. Satu, ketika kita berbuat baik, nyumbang orang miskin lah, iya kan? Satu, kebaikan yang dia lakukan itu adalah bukan karena kasih sayang kepada sesama, tetapi hanya menjerat orang lain, memperbudak orang lain dengan jasanya itu. Paham belum? Kita yang menerima kebaikan juga kewalahan. Masih mending utang bisa dibayar. Kalau utang budi nggak bisa dibayar, mati nggak bisa dibayar. Masih tetap nuntut. Beli kalingan terserah kok. Baduk sekali kita kok. Jadi artinya kan ketika orang itu berbuat baik, bukan untuk membahagiakan orang, untuk memperbudak orang lain dengan kebaikannya itu. Dan kita juga ya terikat dengan kebaikan orang itu. Apalagi kalah belenak. Apalagi kalau dikasih mobil. Ini satu. Iya, kejahatan kita di situ. Yang kedua, dengan adanya kita membantu seseorang, nyumbang masjid sebagainya, kita mengklaim sebagai kebaikan kita, bukan kebaikan Allah. Dan kita yang menentukan. Lamun langkah kita ke masa dadia. Iya kan? Lamun langkah kita mangsa dadia. Artinya dia memposisikan dirinya lebih hebat dari Allah. Sudah? Dua. Yang ketiga adalah dia merasa bangga dengan kebaikannya. Kenapa dia bangga? Karena dia mendapat penghormatan dan penghargaan dari masyarakat sekitar akan kebaikannya. Status dia menjadi meningkat. Disitulah muncul kesombongannya. Terlalu banyak kalau saya uraikan. Kamu pernah nggak menganalisa kejahatan seperti itu? Kapan? Untuk getok tular pemahaman seperti ini kepada teman-teman di kampung masing-masing, tolong kalau belum mampu, jangan dulu diuraikan. Nanti bisa-bisa salah paham. Nanti memukul saya. Artinya kan jadi bagi saya masih mending nyolong itu masih sembahyang mah. Nah, repot kan. Masih mending lacur timbang lu kaji mah. Nah, repot kan. Dan yang keempat, tadi sudah ketiga, dan yang keempat, dengan kita melakukan kebaikan, dia tidak lagi mengakui kekuasaan Allah untuk menentukan. Aku yang menentukan. Buktinya apa? Seringkali saya mendengar seorang pimpinan mengatakan kepada bawahannya bahwa masa depanmu ada di tanganku. Masa depanmu ada di tanganku. Ya, ini kan ucapan semacam ini kan kita dengar di mana-mana kan. Dan kamu juga sering mengatakannya kan? Ya, silakan tinggal minta ampun aja kok. Jadi kalau begitu, berapa orang yang selamat ya? Dan bulane bakal sira pengen takon anak beli wong bener ki anak nang anak ning endi ya gula tanah delak bae. Sebab ibaratnya seperti jarum di tengah hutan. Kaji Saleh nanya, Buya punya jarum nggak punya? Tolong pinjam dong. Ambil aja sendiri. Di mana? Di hutan. 50.000 hektar hutan Indramayu. Carilah. Ada sih ada gitu. Tapi tidak mudah untuk menemukannya. Iya. Domega masa ngomong nggak? Iki kita ini kene beli. Artinya bagaimana? Ya waliullah juga tidak akan mengatakan aku adalah kekasih Allah. Enggak. Nggak mungkin ya ngomong. Kayak mah. Kita sering salah menduga ada orang dia adalah musuh Allah. Tapi diduga sebagai waliullah. Tapi ketika ada seorang waliullah yang sebenarnya kamu ini menuduh dia orang jahat. Iya kan? Tapi kenapa waliullah itu selalu disembunyikan dan tidak pernah diumumkan? Adalah saking malasnya gusoloning sira barangnya. Supaya dosa kamu jangan bertambah terus. Sebab kalau kamu tahu dia wali, kemudian dia nyuruh kamu gak nurut, dosa.
Kalau kamunya nggak tahu dia wali, dia nyuruh kamunya ngelawan. Yang kedua saya nggak tahu sih. Lamun kita ki wali, lamun. Sesalim dikutakan korek, buka beli yang dosa sih. Tapi yang karena beli buru, yang beli buru yang beli dosa, dia mau beli dosa. Ya itu yang jadi begini, bahwa kita harus tahu bahwa jiwa kita ini binal, sangat binal sekali. Menaklukkannya tidak semudah itu. Perlu banyak exercise, latihan, berlatih terus. Iya, wis nurut jengkel maning, dilus-lus maning jengkel maning. Iya, ya mesti dibatangi kan gitu. Ya sekarang jujur aja, menang mutlak nggak ada di dunia. Ya minimal menang kalah, menang kalah. Masih bagus ada menangnya. Ya artinya mana? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kalah, Senin menang, masih bagus ada menangnya. Ya tapi ya begini, ya bagian bocah sok dan lingga. Ada kepeduliannya waktu muludan nyumbang wedus ya. Ayo, sini nyumbang pida. Ayo. Ya kan ya iya. Tapi kita kon dongak kena Taryono Sugi ragu-ragu, wah terbukat kawin maning. Jadi kita mah dongak kena gara-gara bener baiklah. Kita kalau benar di aku supaya jadi orang benar itu aja. Iya, bokatan beli korup, cek duku teman yang wedus. Nah makanya wa fil hadis yaqulullah tabaraka wa ta'ala, dalam hadis Allah berfirman, hadis qudsi, ana 'indal munkasirati qulubuhum. Aku bersama orang yang hatinya gundah, min ajli karena aku. Aku bersama orang yang hatinya gelisah, bersama orang yang hatinya sedih, merasa pilu karena aku. Iya, mafhum mukhalafahnya, ketika orang hatinya menghinakan aku sangat benci kepada dia. Iya kan? Jadi kalau dipikir-pikir mah, begitu banyak dosa yang kita lakukan, dosa zahir, dosa batin, tapi urip masih ajeg ya. Matahari masih bersinar, iya kan? Hujan masih turun. Lamun kita mau beli kiyeng ngapain disiram? Artinya apa? Jadi saking emannya Gusti Allah. Jadi ini artinya, ini secara filosofis. Sifat Allah Ghafurur Rahim, itulah yang menjadi faktor yang paling substantif mengapa dunia itu terus berkesinambungan, adalah dengan ampunan. Nah makanya kita dalam kehidupan sehari-hari bakal sudah pengen ajeg, tetap dalam posisi yang baik, menjadi orang bermanfaat, ya kan begitu. Engkau harus berjiwa besar untuk memaafkan kesalahan siapapun. Makanya kan Allah sangat menyanjung. Allah sangat menyanjung kepada orang yang bisa menyembunyikan kemarahannya dan yang memaafkan semua kesalahan orang. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang bisa menyembunyikan kemarahannya dan memaafkan semua kesalahan orang. Apapun dia mengatakan ya wis, anu di pangapura ya wis. Ya, lebih dari itu, setelah dia mengampuni, setelah dia memaafkan, dia minta ampunan kepada Allah untuk orang yang telah menyakitinya. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Sudah dimaafkan, ya Allah ampunilah dia, karena aku sudah memaafkannya. Wasyawirhum fil amri, tulisnya diajak ngomong, diajak bermusyawarah, dilibatkan dalam mengambil keputusan-keputusan. Jadi artinya dalam kehidupan bernegara Indonesia pun satu syarat mutlak, kalau memang Indonesia tidak mau disintegrasi, kalau ingin Indonesia tetap utuh, tidak terpecah-pecah menjadi negara-negara kecil yang banyak, maka tidak bisa dihindari, mesti harus ada rekonsiliasi nasional. Mohon disiarkan biar dengar semuanya ini. Masalah ini dendam sejarah. Artinya bernegara ini negara, tapi hanya balas dendam, gak habis-habisnya. Iya, paham beli. Sampai kapan? Nggak ada kesudahannya nantinya. Dan sampai sekarang kita masih gagal, belum bisa membangun rekonsiliasi itu.
omongannya wong Jawa makanya mangga, tek pangapure mangga, tapi tek kepruk gini sih Nek. Nah itu kan jadi persoalan. Yang menjadi korban Orde Baru dendam. Iya kan? Setelah dia berkuasa melakukan dendam itu menindas lagi. Nanti yang ditindas bangkit lagi. Akhirnya apa? Sejarah kita hanya saling menindas antara yang satu dengan yang lain. Dan tidak terbangun budaya kasih sayang antara kita. Iya. Ya udahlah sekarang sih mari kita bangun rekonsiliasi nasional. Yang dulu teraniaya terzalim ya udahlah. Iya kan? Mari kita bangun. Nggak usah ada dendam di antara kita ini. Iya. Percaya nggak? Kalau sudah begini kan nantinya nggak bisa akhirnya kan ya separatisme itu kan ya semakin menjadi alternatif yang terbaik. Sampai tekan masjid boleh bikin masjid lagi ya di satu desa boleh ada 2 masjid karena menghindari pertengkaran di antara mereka di dalam satu masjid itu. Nah, iya nggak gitu ke? Kalau masjid itu tempat pertengkaran antara mereka, maka disitulah ketentuan fikih mengatakan boleh bikin masjid lagi. Artinya apa? Ya daripada terus perang saudara, ya udahlah nantinya bikin negara masing-masing aja, menjadi alternatif. Nah makanya solusi yang mungkin lebih mendekati, ya, yang sangat mungkin terjadi sebagai langkah jitu mungkin ya menjadi negara federasi, negara federal. Iya, artinya bahwa urusan daerah. Siapa bupatinya, siapa camatnya, bagaimana berapa gaji pegawainya, liburnya hari apa, iya kan? Pajaknya berapa, hasil buminya yang dimiliki hasil buminya ada apa, udah nggak boleh diintervensi. Nantinya laut Indramayu punya orang Indramayu, gas Indramayu punya orang Indramayu, hutan punya Indramayu. Dan untuk menjaga kesatuan ya dipatok aja upetinya 20% dari hasil penghasilan untuk pusat untuk membantu daerah-daerah yang minus itu aja kok akhirnya. Lah iya artinya pemerintah pusat sudah tidak perlu menggaji menteri-menteri lagi karena sudah habis menterinya paling hanya sekretaris luar negeri. Iya. Jadi hanya sekretaris pertahanan, sekretaris luar negeri itu aja kan. Udah nggak ada departemen sosial, nggak ada departemen olahraga, nggak ada. Departemen penerangan, departemen agama, nggak ada, habis. Udah. Berarti kan pusat nggak ada biaya kan. Hanya urusan politik luar negeri. Cukup kan 20% dari tiap daerah. Ya iya. Maka disitulah urbanisasi pun akan berhenti. Orang tidak akan berbondong-bondong ke Jakarta. Akan jadi arus balik. Orang Jakarta pada andon urip ning Dermai mungkin mah. Ya ini wacana aja. Ya nggak usah kita bilang mudah-mudahan itu wacana saja. Jadi artinya begini, kita nggak usah mengatakan itu keinginan kita. Kalau kita mengharapkan, mendoakan berarti kita punya harapan juga. Ini ke solusinya bagaimana kalau terjadi seperti itu, kan begitu persoalan. Non? Ya mudah-mudahan jangan. Ya, oke kita menyimpang bicara ke persoalan politik. Saya tidak pernah bercita-cita mendirikan negara Islam. Saya tetap mempertahankan Pancasila sebagai asas negara kita ini. Dengarkan baik-baik. Sekalipun realita orang yang ideologinya komunisme telah membuktikan kemajuan negaranya. Orang yang dengan ideologi sosialismenya telah terbukti membawa negara maju. Dengan liberalnya terbukti maju. Kapitalisme maju. Pancasila belum pernah membuktikan kan? Belum teruji kan? Akan tetapi Pancasila telah membuktikan mampu mempersatukan bangsa Indonesia. Di mana bangsa Indonesia ini terdiri dari suku bangsa yang bahasanya berbeda-beda. Agamanya berbeda-beda. Tradisinya berbeda-beda. Pulaunya berbeda-beda. Karena apa? Karena Pancasila membuktikan mampu membuat persatuan. Iya kan? Artinya sepertinya telah membuktikan jaminannya bahwa dengan Pancasila kita bisa bersatu. Begitu mendirikan negara Islam, pasti akan banyak daerah yang melepaskan diri. Ya bukan Bali aja banyak. Termasuk Iriannya, Balinya, ya macam-macam. Malukunya. Ya kan? Begini, atas dasar apa secara teori ketatanegaraan manusia-manusia yang bahasanya berbeda,
kulitnya berbeda, agama berbeda, kepentingan ekonomi berbeda, geografis berbeda, kok bisa bersatu? Indonesia kan aneh. Kalau orang agamanya bahasanya sama, ya wajar ada faktor pendukung kan. Jadi yang membuat keluarga negara itu terbentuk kan ada beberapa faktor-faktor yang sangat substantif ya. Kesamaan bahasa, kesamaan ekonomi, kesamaan kultur, kesamaan agama, kesamaan geografis, kesamaan. Kita kan berbeda semuanya, kok bisa? Ya justru itu. Ini suatu bukti yang sebetulnya jangan sampai bukti itu dineglectkan ya, jadi dihilangkan. Iya. Ya justru karena itulah maka jadi ya ini sepunten bahwa ya silakan saja partai politik, iya kan, yang menyebut partai agama bercita-cita ingin menerapkan syarat Islam. Ya kalau namanya demokrasi, silakan aja dong, masih dilarang, iya kan. Tapi kan kita yang berkhawatir adalah ketika itu terjadi dan mereka menang lalu memaksakan syariat Islam, ya kan begitu. Kemudian negara Islam akan lebih ruwet lagi nantinya. Bukan antara daerah yang non Muslim, sesama orang Islam saja akan menjadi persoalan. Ketika Islamnya diinterpretasikan oleh salah satu kelompok A, nggak usah menyebutkan Muhammadiyah lah, umpamanya, yang mengatakan marhabanan bid'ah, muludan bid'ah, peragat gini. Begitu negara Islam laka muludan, laka rajaban, laka Islam ini tok apa nggih? Tahlil laka. Pokok maju penjara sing tahlilan kok. Silakan apa? Beli berkat mana kon? Iya kan? Dan sebaliknya, kalau kamu yang menang, yang menentukan syariatnya dalam pemikiran kamu, engkone bana wong sembayang, dia engko topong, di kerok ndase di jeruk ngene sirang ngene. Liter ndase. Lah iya kan? Ini salah. Jadi sebaiknya begini aja, bukan negara Islam, tetapi kita membangun Islamic society, masyarakat yang Islami, yang mengamalkan. Sekarang yang dituntut, coba kamu yang sudah ngaku Islam, sudah mengamalkan, belum kok. Bagaimana Anda memaksakan orang lain, kamu aja belum? Mampu enggak? Sulit. Kita menerapkan syariat Islam pada diri kita sendiri juga menjadi kesulitan. Dan ujung-ujungnya nantinya nggak selesai. Sampai tekang sholat, engkone jadi rudman gini. Engkone akan terjadi penyelidikan nasional terhadap imam masjid se-Indonesia. Apakah kamu sholatnya pakai usolli, pakai pecat. Apakah kamu ada kunutnya, pakai pecat. Dari mana ki? Terang sana, beli rudah. Iya, karena kita ini masih ganas. Ganas. Kenapa? Karena selalu memaksakan orang lain harus sama seperti dirinya. Dan hampir dalam pikiran kebanyakan kita selalu berpikiran bahwa Islam harus sama. Ya nggak bisa dong. Islam bisa sama, ya nggak bisa. Islam di Arab nggak sama dengan Islam di Indramayu. Bahkan yang Arab mata lembuk dirajam nih kan nama. Ini kan manjur dongannya nih kiai. Karena tahlilan dingin. Ini hal-hal yang semacam ini yang perlu menjadi penghayatan kita semuanya. Ya, jadi mari kita mencoba mengamalkan Islam itu dari diri kita sendiri sebisa-bisa. Bisa aja kayak bisa beli bakal ngomong aja bobat sirah. Ya mana? Kun baik. Iya. Itu. Nah, jadi ya pada akhirnya kesimpulan terakhir nantinya mah dosa hati itu yang harus kita waspadai. Kemaksiatan hati itu yang kita waspadai. Ibadahnya pun ibadah fisik silakan lakukan sebisa-bisa kamu. Tetapi ibadah hati harus kau perjuangkan sekuat tenagamu. Bagaimana kau bisa beribadah dengan hatimu? Paham boleh? Upah kerja intelektual jauh lebih besar daripada upah tenaga fisik. Wong macul pira regane? Barang tuh 40. Oh, bebas 40. Bakal mangan 4 ya. Yang kerja intelektual kayak Habibie sehari berapa dibayarnya? Yang gak sebanding. Bisa 100 juta sehari. Bisa 1 miliar, ya kan?
Jadi artinya ibadah fisik, ya nggak apa-apaan dengan ibadah hati mah. Dan kamu ketika melihat orang yang beragama kan secara fisik, padahal dia orang yang hatinya baik. Dan nanti yang selamatkan orang yang hatinya baik. Ilaman atallaha biqalbin salim. Yang mana yang baik itu yang jangan sombong, jangan menghinakan orang. Mesti apa? Ya, assalamualaikum.